Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Eryono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 untuk semester 4 Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum asuhan keperawatan jiwa pada kondisi bencana. Jadi setelah mahasiswa mendengarkan perkuliahan dan juga materi tentang asuhan keperawatan jiwa pada kondisi bencana, akan dilanjutkan dengan praktikum. Nah, di sini akan saya jelaskan mekanisme dari praktikum tersebut. Baik, next. Baik. Terkait dengan ketentuan praktikum daring, jadi diharapkan praktikum ini itu dilakukan secara daring. Jadi praktikum dilakukan secara daring, secara online ya, jadi tidak tatap muka seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bisa menggunakan Zoom, Google Meet ataupun perekaman aplikasi perekaman yang lainnya. Mekanismenya adalah setiap kelas silahkan dibuat berpasangan ya untuk proses komunikasi keperawatan pada kondisi bencana ini. Misalnya, sebagai contoh, satu kelas terdiri dari 40 orang mahasiswa, maka akan dibagi menjadi 20 pasang. Ya, jika ganjil 39 atau 37 orang misalnya atau 29, maka si pen akan berperan sebagai pasien pada pasangan yang ganjil. Jadi tetap penilaian di sini akan berfokus pada peran perawat, seperti pada poin selanjutnya ya. Jadi peran perawat itu yang akan kita nilai bagaimana sih si mahasiswa ini berperan sebagai perawat yang akan merawat pada pasien ataupun pada kondisi bencana seperti itu ya. Baik, penilaian di sini kita akan berfokus pada peran perawat ya. Kemudian peran dibagi menjadi dua, yaitu peran perawat dan juga penyintas pada kondisi bencana. Penyintas itu orang yang mengalaminya ya. Pada saat ini kita akan fokus pada kondisi bencana. Baik, next. Baik, ini adalah peran perawat yang harus diperankan oleh mahasiswa. Pastinya, pertama, akan melakukan komunikasi terapeutik pada penyintas bencana alam. Jadi, di sini peran perawat akan berkomunikasi pada penyintas bencana alam. Jadi berpasangan tadi itu satunya perawat, satunya penyintas. Penyintasnya nanti akan saya jelaskan perannya pada slide selanjutnya. Nah, pada peran perawat ini komunikasi akan dilakukan sesuai dengan komunikasi terapeutik ya, tahap-tahap komunikasi terapeutik yaitu dari preinteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Nah, preinteraksi itu ngapain saja, orientasi sampai dengan terminasi nanti akan dibuatkan penugasan di akhir. Baik, selanjutnya adalah komunikasi dilakukan bisa 10 menit sampai dengan 15 menit tergantung dari fase kerja yang akan dilakukan. Nah, nanti akan saya berikan gambaran di akhir slide ini terkait dengan bagaimana sih komunikasi yang dilakukan pada atau komunikasi terapeutik yang harus dituliskan atau komunikasi terapeutik yang harus disampaikan atau diucapkan ketika bertemu dengan penyintas COVID-19. Jadi akan saya buatkan kerangkanya, nanti bisa dikembangkan mahasiswa melalui SP atau strategi pelaksanaan. Baik, selanjutnya adalah fase kerja akan melakukan fase kerja di situ akan melakukan pengkajian keperawatan dan dampak dari bencana yang timbul ya. Jadi mahasiswa silakan mempelajari kembali terkait dengan tanda dan gejala yang muncul pada dampak bencana pada video yang sudah disampaikan ataupun materi tadi yang sudah saya sampaikan ya melalui video yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah prinsip dari komunikasi terapeutik ini pada fase bencana akan menerapkan PFA yaitu Psychological First Aid ya. Kemudian mahasiswa tidak mengedepankan pertanyaan pada penyintas, jadi tidak diberondong pertanyaan apa yang dirasakan dan lain sebagainya, tapi biarkan penyintas ini bercerita dengan apa yang ia rasakan ya. Jadi nanti peran penyintas juga akan sangat penting di sini. Baik.
Kemudian saya lanjutkan ya, jadi tidak mengedepankan pertanyaan pada penyitas, tapi melihat bagaimana kondisi penyitas saat itu dan kita menilai kondisinya bagaimana. Silahkan mahasiswa mempelajari PFA pada materi di video asuhan keperawatan jiwa pada kondisi bencana yang tadi sudah saya berikan. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah peran penyitas bencana. Di sini silakan mahasiswa pasangan tadi ya, selain berperan sebagai perawat dan juga berperan sebagai penyitas, perannya bagaimana? Peran penyitas bencana pada materi ini adalah jadi korban itu akan berperan sebagai korban bencana alam ya. Jadi mahasiswa akan berperan sebagai korban bencana alam yang nanti disebut sebagai penyitas. Kemudian bencana alam ini terserah disetting oleh kelompok saja, oleh pasangan kesepakatan apakah bencana alam gunung berapi, gunung meletus, ataupun gempa bumi, atau tsunami, atau mungkin tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi bencana alam silakan nanti dikondisikan terkait dengan kondisi yang mungkin pernah dialami atau terkait dengan kesepakatan saja agar nanti tergambarkan peran penyitas di sini bagaimana ya. Nah, kemudian selanjutnya penyitas menceritakan terkait di kondisinya bisa mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD dan atau PTG atau post traumatic growth. Jadi silakan dipelajari pada video sebelumnya terkait dengan bagaimana sih kondisi-kondisi PTSD atau bagaimana sih kondisi-kondisi tentang PTG ya. Jadi di sini peran penyitasnya tidak diem saja ya, tapi tetap menceritakan terkait dengan kondisi yang ia alami bagaimana. Misalnya pada saat pertama kali terjadi bencana, apa yang dia lakukan, atau mungkin apa yang dia pikirkan, kemudian apa yang harus ia lakukan pada saat itu, atau mungkin bagaimana kondisi dia setelah melihat harta bendanya hilang, atau mungkin terbakar, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi menceritakan kondisinya baik itu positif atau negatif agar nanti peran perawat bisa mengkaji lebih dalam dan juga memberikan intervensi yang tepat pada pasien ini ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya next. Baik, nah ini adalah penugasan pada pertemuan ini. Jadi nanti akan ada pembuatan SP atau strategi pelaksanaan secara mandiri. Jadi penugasan ini bersifat individu ya dan ditulis tangan. Jadi SP nanti akan ditulis tangan, nanti akan saya buatkan kerangkanya, tapi nanti isinya apa saja silakan dituliskan pada lembar atau folio bergaris ditulis tangan, kemudian nanti silakan dikirimkan ke Google Classroom. Saya rasa cukup jelas ya terkait dengan pengiriman penugasan ya, kumpulkan melalui Google Classroom yang tersedia. Baik, selanjutnya lalu membuat video secara berpasangan dengan tema yang sudah dibahas di depan. Jadi pembuatan video ini bisa melalui Zoom, kemudian Google Meet, ataupun video call yang direkam ya. Saya rasa mahasiswa sudah terpapar dengan editing video dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti berpasangan, siapa yang menjadi perawat pertama kali, kemudian satunya menjadi penyitas, dan nanti berkebalikan. Oke, cukup jelas. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui si pen ataupun melalui kolom komentar yang ada pada video ini. Baik, selanjutnya adalah mahasiswa berpasangan secara langsung dan bergantian peran dan masing-masing melakukan perekaman pada kasus masing-masing. Pastikan peran perawat dan peran penyitas sesuai. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, video ini akan bersifat individu, jadi misalkan A dan B. A adalah pasien, A adalah perawatnya, kemudian B adalah si penyitasnya, berarti itu menjadi satu video. Oke, dan ini akan dikirimkan oleh si A. Kemudian si B menjadi perawat, kemudian si A menjadi penyitas, berarti itu penugasan si B untuk mengirimkan videonya. Jadi bersifat videonya itu individu ya, diputus seperti itu ya. Jadi jangan digabung. Walaupun perekamannya secara bersamaan, tapi nanti editingnya silakan dipisah ya. Dan nanti silakan diberikan judul yang tepat atau sesuai dengan masing-masing mahasiswa. Cukup jelas ya sampai di sini. Baik, kemudian pengumpulan tugas dilakukan 1 minggu setelah kegiatan. Oke, baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan kerangka SP atau strategi pelaksanaan apa saja yang harus dituliskan oleh mahasiswa. Next.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan kerangka SP atau strategi pelaksanaan ya. Jadi ada 4 fase, fase berinteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Nah, fase berinteraksi di sini silakan tuliskan kasusnya. Misalkan Bapak X mengalami bencana banjir bandang di mana rumahnya rubuh dan hilang serta harta bendanya. Kemudian merasa bahwa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan misalnya, kemudian merasa sedih dan bingung dengan kondisi yang ia alami. Jadi nanti kasus silakan bisa dikembangkan oleh mahasiswa dan nanti bisa dilihat apakah dia mengalami depresi atau post traumatic stress disorder ya, PTSD ataupun post traumatic growth yang tadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi silakan dipelajari kembali di sana sehingga nanti mahasiswa bisa menjelaskan secara runtut atau bisa menggambarkan kasus lebih rinci lagi. Nah, setelah fase berinteraksi dan siap untuk bertemu dengan klien. Nah, klien di sini yaitu kliennya penyitas ya, penyitas bencana alam. Kemudian selanjutnya adalah fase kedua yaitu fase orientasi, dimulai dari salam terapeutik. Selamat pagi Pak, nama saya perawat Eri. Kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan diri, maksud dan tujuan datang ke sini bagaimana, kemudian menyampaikan rahasia dan kontrak waktu serta tempat. Baik, akan saya contohkan ya fase orientasi. Selamat pagi Pak, nama saya perawat Eri. Di sini saya sebagai mahasiswa keperawatan ya dari UMT akan membantu Bapak untuk proses penanganan psikologis yang Bapak alami terutama pada bencana alam ini. Seperti itu ya. Baik, untuk segala kerahasiaan akan kami jaga sebaik mungkin. Jadi silakan Bapak nanti menyampaikan apa yang Bapak rasakan. Gimana Bapak? Apakah Bapak berkenan? Oke, jika berkenan nanti kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya Pak ya, sampai dengan 15 menit. Nanti tempatnya di sini saja Bapak. Bagaimana Bapak? Ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya Pak ya untuk komunikasinya. Baik. Nah, itu adalah salah satu contoh fase orientasi ya, dimulai dari fase salam terapeutik sampai dengan mempersilahkan apakah ada yang ingin tanyakan. Ketika ada yang ingin ditanyakan ya jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh klien. Kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Baik, next. Baik, ini adalah fase kerja yaitu menanyakan kondisi yang dialami. Jadi tanyakan kondisi pasien bagaimana, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak alami dengan kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait dengan tanda dan gejala yang muncul. Jadi kaji lebih dalam itu ya tanyakan terkait dengan misalkan kalau dia sedih, sedihnya gimana, kalau misalkan dia merasa tidak tahu apa yang harus ia lakukan, coba diajak berpikir dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tergantung dari kondisi dari pasiennya ya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan permasalahan atau diagnosa keperawatan yang muncul pada klien. Jadi dirumuskan dengan tanda gejala yang muncul, Bapak mengalami apa, itu disampaikan. Apakah mengalami stres atau mungkin post traumatic growth atau apa. Kemudian nanti dilatih ya, dilatih kliennya bisa berpikir positif, bisa tarik nafas dalam, tergantung dari pasiennya apa, tanda dan gejala yang munculnya apa ya. Nah, inilah fase kerja nanti akan menjadi poin penting apakah yang ditanyakan oleh mahasiswa itu sesuai dengan kondisi pasien dan pasien bisa dilatih atau klien bisa dilatih untuk hal yang sesuai dengan apa yang ia butuhkan ya. Jadi nanti silakan pelajari yang tadi sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Baik, next. Baik, yang terakhir adalah fase terminasi yaitu mulai dari evaluasi objektif dan subjektif. Evaluasi subjektif terlebih dahulu ya, evaluasi subjektif baru diikuti evaluasi objektif. Nah, evaluasi subjektif itu seperti bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak menyampaikan keluh kesahnya, seperti itu ya. Kemudian kalau evaluasi objektif itu menanyakan kembali apa yang sudah dilatih, sudah bisa belum, dan lain sebagainya. Kemudian ada RTL atau rencana tindak lanjut pada klien. Itu seperti misalnya dilatih berapa hari lagi atau
latihan yang tadi sudah disampaikan itu dilakukan berapa kali sehari, misalkan dilakukan selama 3 kali sehari, misalnya pukul 8, pukul 12, pukul 18 misalnya. Kemudian ada M, B, dan T ya. M itu mandiri, B itu bantuan, T itu tidak dilakukan. Nanti ada lembar sendiri yang akan saya jelaskan pada video yang lainnya. Tapi pada dasarnya RTL ini adalah berapa kali pasien itu harus melakukan tindakan ataupun melakukan latihan yang sudah kita latih sebelumnya. Misalkan tarik nafas dalam, berapa kali sehari harus dilatih? 3 kali sehari misalnya, pukul 8, 12, dan 20 misalnya. Atau misalnya pada saat setelah sholat dan lain sebagainya. Itu rencana tindak lanjut klien. Kemudian rencana tindak lanjut perawatnya adalah bagaimana kita datang lagi ke sana, kapan lagi kita kunjungi pasien ini, misalnya ada waktu ataupun selanjutnya akan ada tim lain misalkan datang dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Kemudian kontrak waktu ketika akan datang lagi kapan, di mana, dan berapa lama. Ya, saya rasa cukup jelas untuk fase terminasi ini. Baik, next. Baik, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa sampaikan pada kolom komentar, kemudian juga bisa tanyakan kepada si Pen juga. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan praktikum. Semoga praktikumnya berjalan dengan lancar dan tidak ada alang rintangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.